Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai landasan-landasan bimbingan konseling. Nah, landasan bimbingan konseling ini mencakup landasan filosofis, landasan religius, landasan sosial budaya, dan landasan pedagogis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan estetis. Nah, landasan filosofis bimbingan konseling ini berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan-pertanyaan. Seperti apakah manusia itu? Nah, untuk jawabannya ini para ahli seperti Viktor Frankl, Patterson, Ablaster dan Lucas, Thompson, Rudolf dan Peano mendeskripsikan bahwa manusia itu adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua, manusia itu dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan ada pada dirinya. Dari setiap pengalaman yang dihadapi dirinya itu akan menjadikan suatu pelajaran untuk kedepannya. Manusia juga berusaha terus-menerus mengembangkan dirinya menjadi dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan. Lalu apa sih makna dan fungsi prinsip-prinsip filosofis bimbingan konseling? Dilihat dari segi arti, filosofis berasal dari bahasa Yunani. Filos berarti cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Nah, Sikun pribadi mengartikan bahwa filsafat sebagai suatu usaha manusia untuk memperoleh pandangan atau konsepsi tentang segala yang ada dan apa makna hidup manusia di alam semesta ini. Nah, di sini menjawabnya menjadi fungsi filsafat itu terdapat 5 bagian dalam bimbingan konseling. Yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan, dan yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang terakhir, untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Nah, jadi John, dengan berfilsafat ini seseorang akan memperoleh wawasan dan cakrawala pemikiran yang sangat luas, seperti yang dideskripsikan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John J. Pietropesa, yaitu bimbingan hendaknya didasarkan kepada pengakuan akan kemuliaan dan harga diri individu dan hak-haknya untuk mendapat bantuannya. Yang kedua, bimbingan merupakan proses yang berkeseimbangan. Yang ketiga, bimbingan harus respek terhadap hak-hak klien. Yang keempat, bimbingan bukan progratif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Yang kelima, fokus bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya. Dan yang terakhir, bimbingan merupakan bagian dari pendidikan yang bersifat individualisasi dan sosialisasi. Lalu apa sih hakikat manusia dalam pandangan filosofis? B.F. Skinner dan Watson mengemukakan tentang hakikat manusia. Jadi manusia ini memiliki kecenderungan positif dan negatif yang sama. Yang kedua, manusia itu pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh sosial budaya. Jadi di mana manusia itu berpijak, maka kebudayaan akan melekat pada dirinya. Dan yang terakhir, segenap tingkah laku manusia itu harus dipelajari. Lalu apa sih tugas dan tujuan kehidupan manusia itu? Menurut Whitner dan Sydney mengemukakan bahwa ciri-ciri hidup sehat ditandai dengan 5 kategori. Yang pertama, spiritualitas, agama sebagai sumber inti dari hidup sehat. Yang kedua itu pengaturan diri. Jadi seorang mengamalkan hidup sehat pada dirinya sendiri, seperti pada pandemi sekarang ini bisa menjaga dirinya sendiri. Dan yang ketiga, bekerja untuk memperoleh keuntungan ekonomis, psikologis, dan sosial. Dan yang terakhir, persahabatan. Persahabatan memberikan 3 keutamaan dalam hidup. Yang pertama, dukungan emosional, jadi dukungan material, dan ketiga, dukungan informasi. Jadi persahabatan juga akan mempengaruhi kepada emosionalnya seseorang. Dan yang terakhir itu cinta.
Menurut Flanagan mengemukakan bahwa pasangan hidup suami istri, anak, dan teman merupakan 3 pilar utama bagi keseluruhan pencipta kebahagiaan manusia. Jadi paparan tentang hakikat, tujuan, dan tugas kehidupan manusia di atas mempunyai implikasi kepada lain-lainan bimbingan konseling dan sangat penting aspek tersebut diterapkan dalam bimbingan konseling. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.